Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya yang akan membawakan materi selanjutnya dihubungkan dengan materi yang kemarin. Yang kemarin kita membahas tentang jumlatul mufidah atau kata yang bisa digunakan dalam bahasa Arab. Dan yang kedua adalah ajza'ul jumlah atau bagian dari satu kalimat. Sekarang kita akan membahas pembagian fi'il atau kata kerja berdasarkan waktunya, ya, atau dalam bahasa Arabnya yaitu taqsimul fi'li bi'atibari zamanihi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu fi'il madi, ya, atau kata kerja yang menunjukkan masa lalu. Nah, di sini ada kan contohnya nih, contohnya. Jarol kalbu, ya. Jarol kalbu. Jaro itu ada artinya berlari atau telah berlari, ya, karena itu fi'il madi, ya. Jarol kalbu, anjing telah berlari. Kata masuk jumlatul mufidah, cuman belum menunjukkan apa namanya tuh, arahnya, ya, tapi sudah masuk ke jumlatul mufidah atau kata yang dapat dimengerti atau masuk ke dalam kata yang menunjukkan sesuatu, karena yang berlari itu anjing, gitu kan. Kalau kita hanya mengatakan jaro dengan kata kerja saja, siapa yang telah berlari, gitu kan. Nah, kalau di sini dideskripsikan jaro kalbu, berarti anjing telah berlari. Terus contoh yang kedua, waqafar rajulu. Waqafa itu artinya berhenti, ar-rajulu itu artinya laki-laki. Jadi memang kata laki-laki ini umum, ya, tapi menunjukkan bahwa seseorang telah berhenti, seseorang yang telah diketahui karena ada alif lam. Waqafar rajulu. Alif lam jika ada apa disatukan dengan ro, ya. Jaror waqafar rajulu. Ketika ada tasdid berarti ada alif lam sebelumnya, gitu. Doa kitabu, doa kitabu, doa, pakai bo, ya, boa, ain, artinya hilang, alkitabu artinya buku, berarti buku telah hilang. Daqqotis sa'atu, daqqoti itu menunjukkan fi'il madi yang menunjukkan kepada dia atau orang atau barang, ya. Asal katanya itu dako. Kenapa jadi dakoti? Soalnya ada apa isim atau kata benda yang diakhiri dengan ta marbutoh atau ta yang bulat itu kan. Nah, itu namanya ta marbutoh. Jadi masuknya ke mu'anas atau ditunjukkan kepada seorang laki-laki, perempuan, ya. Jadi kepada seorang perempuan. Jadi kalau ada isim yang diakhiri dengan ta marbutoh berarti itu muannas atau menunjukkan bahwasannya barang itu seperti menunjukkan dia perempuan. Jadi kalau dia perempuan dengan dia laki-laki dibedain dengan ta marbutoh, gitu. Terus ja'atil bintu. Nah, bintun gitu perempuan, ya, anak perempuan. Ja'atil bintu berarti anak perempuan itu telah datang, gitu kan. Berarti ada al, meskipun kata bintun itu umum, anak perempuan, cuman kan telah diketahui anak perempuan yang mana, gitu kan, karena ada alif lam, gitu. Terus yang terakhir badotid dajajatu, dajajatu, ya, ada dajajah, ada dajajun, ya, dajajun itu artinya ayam, gitu kan. Dajajatun itu ayam betina, gitu kan, dalam artian ayam yang apa, ya, bukan ayam jago, gitu, ya, sebutnya itu apa, pokoknya sebuah ayam, gitu kan. What? Seekor ayam, ya, seekor ayam. Di sini kita akan bacakan deskripsinya. Al fi'lul madi huwa, fi'lul madi itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamani madi. Jadi fi'il madi itu adalah setiap kata kerja yang menunjukkan kepada waktu di zaman lalu.
atau zaman yang telah berlalu. Fi'il mudhari'nya nanti kita bahas selanjutnya. Ini fi'il madinya ya. Kayak jarol kalbu, waqafar rajulu, doa. Doanya itu asal artinya doa yabi'u ya. Artinya hilang ya. Terus dakoti, dakota, dako yaduku. Asal katanya itu dako yaduku. Jadi kalau misalkan cari di kamus kayak mau nyari satu kata, misalkan kata fi'il gitu kan. Kayak misalkan dako artinya itu apa? Yang mau dicari itu dako. Kalau dakonya aja pasti artinya tuh banyak. Tapi kalau nyarinya dako yaduku. Nah, berarti fi'il gitu kan yang dicari. Tapi kalau isim dako artinya beda lagi. Adalah artinya beda lagi. Saya lupa apa ya artinya itu dako tuh. Yang jelas ada satu kata yang memang sama antara fi'ilnya atau isimnya gitu. Mungkin sekian ya penjelasannya. Mungkin kalau belum paham kita bisa sharing dalam bentuk DM mungkin atau misalkan mau belajar bareng. Karena jujur saja kalau misalkan saya menjelaskan di sini mungkin agak pusing juga gitu kan. Cuman nanti saya akan usahakan setelah ini mungkinnya saya sediakan bor agar dapat dimengerti. Jadi nanti saya ulang lagi pembahasannya. Mungkin ini hanya sekedar apa namanya itu ya, men-trigger saja gitu, men-trigger saja supaya para penonton semua tertarik dengan bahasa Arab gitu kan. Karena mungkin kita baca Quran pun berbahasa Arab. Dan perlu diingat yang saya jelaskan ini adalah bahasa Arab fusha atau bahasa Arab yang resmi atau yang baku ya. Adapun bahasa Arab itu terbagi dengan dua, ada fusha, ada amiyah. Fusha itu kalau di kita bahasa Indonesianya lah. Kalau amiyah itu bahasa daerah gitu kan. Gitu. Jadi di Arab itu per daerah pun punya bahasanya masing-masing, punya susunan kata masing-masing, tata bahasa masing-masing. Cuman tidak jauh beda dengan tata bahasa yang ada di Fusha gitu kan. Seperti yang saya ini ya, tata bahasa yang saya jelaskan ini tidak jauh beda dengan tata bahasa di Amiyah. Hanya satu kata, dua kata atau cara pemakaiannya aja yang beda. Cuman secara menyeluruh sama aja gitu kan. Makanya lebih baik belajar dulu yang Fusha baru ke Amiyah gitu kan. Kayak mungkin bahasa Arabnya di Mesir, bahasa Arabnya di Lebanon, bahasa Arabnya di Arab Saudi. Di Arab Saudi pun kalau di Riyadhnya beda lagi, di Hadramautnya beda lagi. Terus misalkan bahasa negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, pasti bahasa Arabnya beda-beda. Per daerah, per negara ada bahasanya sendiri. Bahasa Arabnya sendiri-sendiri. Hanya mungkin dari tata bahasa atau grammarnya atau nahwunya atau sorobnya mungkin nggak jauh beda. Maka dari itu alangkah baiknya kita mempelajari dulu yang Fusha. Nanti jika ada waktu saya akan mereview di yang amiyahnya kalau materi yang Fushanya sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan, monggo kolom komentar, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.